moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Nur Latifah. Nama saya Nisrina Hanifah. Nama saya Diana. Nama saya Deo. Saya Triratna Nursanti. Dan saya Nur Azizah. Di sini kami ingin mewawancarai beberapa narasumber tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Siang. Kami dari kelas 1B. Perkenalkan, nama saya Triratna Nursanti. Nama saya Nisrina Hanifah. Sebelumnya saya izin meminta waktunya sebentar. Ini tahu namanya siapa? Ibu Elna. Nur Azizah Indah Sari. Ibu Jamila. Nur Indah Sari. Warliana. Nur Indah Sari. Apakah boleh diwawancarai sebentar? Boleh. Kami ingin mewawancarai mengenai penerapan terlaksananya nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Dalam sila pertama kan berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana pendapat Ibu mengenai keberagaman beragama pada nilai sila pertama ini di lingkungan masyarakat? Masyarakat kita Indonesia ini alhamdulillah toleransi dalam beragama masih bagus ya. Masih menghormati walaupun kita berbeda agama, berbeda pendapat. Menurut Ibu kita sih, guys, Saling menghormati lah. iya. Apakah masyarakat yang ada di lingkungan Ibu ikut terlibat dalam kegiatan sosial yang sifatnya sukarela, misalnya menjadi relawan untuk korban banjir? Ada. Ada. Kami ikut organisasi yang membantu orang yang lagi kebanjiran. Misalnya kami memasak untuk dibagikan kepada orang yang kena terdampak banjir, membagikan nasi-nasi atau baju-baju bekas. Oke, terima kasih Bu jawabannya. Selanjutnya, menurut Ibu, di lingkungan Ibu, masyarakatnya saling menjaga kerukunan antar masyarakat atau tidak? Kami Saling menjaga, saling setiap dalam menjaga. komplek kami ada orang yang berbeda agama. Kalau dia melakukan Natalan, kami menghormati karena dia mengundang keluarganya. Dan kami yang orang Islam pun kadang diundang ke rumah dia untuk merayakan selamatan aja gitu lah. Tapi kami menghormati gitu. Selanjutnya, bagaimana pendapat Ibu tentang pengambilan keputusan di lingkungan masyarakat tempat tinggal Ibu yang dilakukan secara musyawarah? Mengambil satu keputusan dengan musyawarah itu Ambil suara yang terbanyak. bagus. Kan jadi kita mendengar nih pendapat yang satu, bagaimana pendapat yang satu yang mana. Tapi Jadi- terkadang ada yang beda pendapat. Iya, jadi kita kan tahu nih. Jadi kita ambil suara yang terbanyak dan yang terbaik untuk memutuskan suatu keputusan. Ya, sok pintar ya. Menurut Ibu, apakah masyarakat di lingkungan Ibu ketika ada gotong royong atau kerja bakti, semua masyarakatnya membantu atau hanya beberapa orang saja? Oh, semua masyarakat membantu. Kan karena RT-nya dari rumah ke rumah memanggil, ayo kita gotong royong. Jadi kan jadi warganya semuanya membantu. Cepet aja gitu, asal dipanggil. Insya Allah kita kan saling bantu membantu. Ya, Seperti kami di sini kerjanya ya, saling gotong saling royong. gotong royong. Sesama tim CSO. Karena kita harus solid. Terima kasih Bu Iya. jawabannya. Iya. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih Bu atas jawabannya. Sama-sama. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A few moments later. Assalamualaikum Pak. Selamat siang. Kalau boleh tahu nama pian siapa? Pak Nurul Gazi. Pak Harul Haji. Pekerjaan pian apa Pak? Di sini kami petugas perpustakaan. Kami ini pustakawan. Oh ini. Kasih Pak. Ulun izin mewawancarai pian mengenai penerapan terlaksananya nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Mulai pala. Dalam Pancasila sila pertama kan berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana pendapat pian mengenai keberagamaan pada nilai sila pertama ini di lingkungan masyarakat?
kalau dilihat di lingkungan masyarakat tentang keberagaman beragama, khususnya di Banjarmasin lah, Banjarmasin itu kelihatannya harmonis, itulah toleransi antar umat beragama itu sangat kuat lah, sebab kita di tempat kita ini ada bermacam-macam agama, cuman mungkin ya didominasi oleh agama Islam lah. Kan di sini ada agama Kristen, Hindu, Buddha lah. Maksudnya yang Hindu, Buddha itu mungkin di daerah Gatot itulah. Yang lah ada situ anunya itu candinya. Iya, yang pas di Simpang 4 lah. Jadi menurut saya toleransinya sangat baik gitu. Dilihat dari toleransi itu, ini kan sudah mau Desember ini biasa dekat-dekat ya hari raya agama Kristen, jadi suasananya kondusif ya Pak. Lanjut Pak, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana pendapat Bapak mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila sila kedua di lingkungan masyarakat atau kampus? Bagus. Penerapan sila kedua itu saya lihat juga bagus, sudah berjalan di masyarakat kampus. Kita saling bantu membantu lah. Terhubung juga antara mahasiswa, apalagi kita di perpustakaan kan macam-macam fakultas datang ke sini kan, itu beragaman juga lah. Jadi ada fakultas ekonomi, fisik, hukum kan datang ke sini, jadi berbaur lah gitulah. Lanjut Pak ya. Persatuan Indonesia, menurut Bapak di lingkungan Bapak masyarakatnya saling menjaga kerukunan antar masyarakat, di mana hal tersebut adalah salah satu nilai Pancasila sila ketiga. Ya, kerukunan itu kan kalau sudah kita beragam, tadi dihubungkan dengan toleransi sudah bagus, itu pada intinya kita kan menjadi satu lah, jadi persatuan Indonesia. Jadi saling menghormati, saling menghargai, jadi tidak membedakan begini, kamu begini. Jadi persatuan itu erat lah itulah. Bagaimana pendapat Bapak tentang pengambilan keputusan di lingkungan masyarakat tempat tinggal Bapak yang dilakukan secara musyawarah? Biasanya kan kalau pengambilan keputusan itu di dalam masyarakat itu juga melalui musyawarah dulu, kan? Jadi musyawarah. Nanti kalau seandainya musyawarah itu tidak bisa berhasil, mungkin sama juga di DPR biasanya mereka musyawarah juga lah. Terus yang tidak berhasil mungkin jalan satu-satunya itu voting kan. Jadi voting. Tapi biasanya kalau di masyarakat nggak sampai voting biasanya. Musyawarah itu sudah sampai di situ, mungkin sudah hasilnya sudah bisa dicapai lah. Lanjut terakhir, menurut Bapak, apakah masyarakat di lingkungan Bapak ketika ada gotong royong atau kerja bakti semua masyarakat membantu atau hanya beberapa orang saja? Kalau semua masyarakat gotong royong mungkin banyak lah masyarakat yang hadir lah. Cuman mungkin yang namanya di Banjarmasin kan ada yang sibuk, ada yang enggak lah. Jadi tidak semua masyarakat bisa hadir karena mungkin mereka punya kesibukan lain. Jadi ada beberapa yang kurang tidak begitu sibuk, mungkin itu bisa membantu itulah. Jadi di dalam gotong royong baik itu pembangunan masjid atau kebersihan dan lain sebagainya, mungkin masih gotong royong itu masih kelihatan gitu, masih ada banyak. Terima kasih Pak sudah mau diwawancarai. Sama-sama. Terima kasih banyak Pak. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Salam. Sebelumnya mohon izin minta waktu sebentar. Di sini saya ingin membuat
nama Bapak siapa? Said Ilmi, Dan pekerjaan Bapak sekarang? ya, sebagai security di Fakultas Ekonomi. Dan mohon maaf Pak, saya ingin mencari mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila di masyarakat ini Pak. Iya. Ya, pertama dalam Pancasila, sila pertama kan berbunyi Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Bagaimana pendapat Bapak mengenai keberagaman seagama pada nilai sila pertama ini di lingkungan kampus ini Pak? Untuk menurut saya atau pendapat saya untuk keberagaman masalah agama itu untuk di kampus khususnya di Fakultas Ekonomi sejauh yang saya lihat itu sudah sangat bagus karena antar mahasiswa itu sudah saling menghargai walaupun mereka berbeda-beda dalam keyakinannya. Ya, selanjutnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, bagaimana pendapat Bapak mengenai penerapan nilai Pancasila sila kedua di dalam lingkungan kampus ini, Pak? Ya, untuk sila kedua mungkin jawabannya kurang lebih seperti yang pertama tadi. Untuk keadilan antar kesenjangan sosial antar mahasiswa itu kelihatannya tidak begitu ditonjolkan dan mereka diberlakukan secara adil. Yang ketiga, menurut Bapak, masyarakat saling menjaga kerukunan antar masyarakat, di mana hal tersebut adalah salah satu nilai Pancasila yang ketiga, yaitu punya persatuan Indonesia. Untuk persatuan ya, Iya, itu biasanya untuk Fakultas Ekonomi biasanya persatuannya di antar organisasi mahasiswa ya. Kalau ada kegiatan mereka sering bergotong royong sama mahasiswa, kelihatannya itu sudah sangat bagus di lingkungan kampus kita. Ya, keempat, bagaimana pendapat Bapak mengenai tentang pengambilan keputusan di lingkungan kampus yang dilakukan secara musyawarah? Sejauh ini untuk secara musyawarah itu selalu melibatkan semua pemandu kepentingan lah, dari mahasiswa, dari staf, dari dosen, pokoknya dari semua pihak kampus itu biasanya dilibatkan. Yang terakhir, menurut Bapak, apakah masyarakat di lingkungan kampus ketika ada gotong royong atau kerja bakti, semua masyarakat yang membantu ataulah hanya beberapa orang saja? Biasanya tergantung pengumuman atau waktu yang ditetapkan untuk gotong royongnya. Kalau misalkan pengumuman 1 minggu duluan, jadi kan waktu itu bisa diluangkan untuk gotong royong. Biasanya gitu, yang penting jangan dadakan. Biasanya. Dah, cukup. Terima kasih Bapak atas waktunya tadi untuk menjawab pertanyaan wawancara kami dan lebihnya mohon maaf Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Sekian dari hasil wawancara kami, kurang lebihnya dari mohon maaf, dan kami mengucapkan terima kasih. Salam